Doa yang kemuliaan glory be sudah bisa. Adakah anak-anak yang sudah bisa glory be? Belum Bunda Anda masukkan ke chair sih. Kemuliaan dalam bahasa Inggris, dia ada yang sudah bisa? Satu pun nggak? 5B nggak ada yang berani nyoba? Ini bisa-bisa kita sudah pakai bilingual, ini pakai dua bahasa, kita gimana? Nggak kompeten nanti, gimana? Doa juga, dalam aspek apapun. Oke, Graciela sudah bisa. Coba Graciela. Oke, teman-teman dengar ya. Belum terlalu hafal. It's okay. Oke, coba nanti Bunda Anda bantu. Glory be. Mulia. Bentar. Dia yang Glory be to the Father and to the Glory Son. be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Oh, itu anunya. Ayo, belum selesai, belum lengkap. Kalau tanda salibnya udah bisa semua ya kan? Nah, Bunda minta anak-anak kelas 5, karena kamu kelas besar, cari di Google ya, searching ya di Google ada Glory be. Udah bisa, Clarissa. Coba, Karissa. Karissa coba, Bunda mau dengar. Ya, enggak banyak-banyak. Oke, Glory be itu yang paling singkat. Oke, coba. Glory be. Tunggu, tadi saya nggak dengar suaranya Bu Nanda. Bunda nggak ngomong soalnya. Ya. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. The Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Nah, itu tanda salib semua, tanda salib semua. Bunda lihat anak-anak masih tanda salib. Nanti tugasnya anak-anak ya. Kalau nggak diberikan tugas nanti nggak wajib. Kalau tanda salibnya semua bisa kan? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, sudah bisa. Oke. Tapi Bunda minta yang kemuliaan. Siapa yang bisa? Oke, coba nggak apa-apa. Oke, coba Rafael. Glory. Coba Rafael. Oke. Okay, come on. Let's pray. Glory be to the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, Is now and ever shall be, world without end. Oke, Bunda anukan ya. Nanti teksnya Bunda nggak bisa nyikan. Oke. bisa kami. Siapa yang bisa lagi? Graciela. Kami. Oh, malah Our Father. Coba Our Father-nya sampai mana? Coba. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ada dua ya, oke Graciela. Nanti kamu belajar bisa buka di Google, kamu sambil lihat nggak apa-apa anak-anak ya. Kamu kan sudah pintar, anak kelas 5 langsung bisa buka doanya langsung bisa menemukan. Ada dua tipe doa yang Our Father, Hail Mary. Nggak apa-apa, nanti Bunda akan milih satu saja untuk dihafalkan sama kita. Oke, Glory be paling gampang. Oke, 38 Bunda waktunya sudah nggak nunggu lagi. Bunda screenshot untuk absensinya. Silakan pasang kamera wajahnya di kamera. Yang nggak open kamera, tolong kameranya di open. Ya, absennya Bu Nanda salah satunya adalah pakai screenshot. Oke, tidak ada wajah kecuali bermasalah. Oke. Safa, Kanya, Felicia. Oke, Bunda screenshot ya. Silakan pasang wajah yang manis. Oke, one smile. Oke, once more, satu kali lagi. Oke, dia baru gabung kan. Oke, enggak. Satu. Oke, lihat kamera. Satu, dua. Oke, terima kasih Bu Nanda sudah screenshot. Ya, oke, karena kalau Bu Nanda absen satu-satu kelamaan, karena yang tadi baru join juga baru-baru. 37 berarti ada 3 yang tidak masuk hari ini. Oke, siapakah mereka Bu Nanda sudah lihat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Tolong pelajari Glory be tadi ya, gampang sekali anak-anak. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Itu paling gampang doanya.
Kita akan pelajari. Kalau Our Father tadi sama Graciela udah keren banget ya. Tapi nanti aja yang panjang-panjang sama Hail Mary-nya. Oke, Bu Nanda siapkan LKS-nya. Bu Nanda akan mau bahas materi baru. Taruh dulu tapi ya. Dia presentasinya Bu Nanda. Untuk materi kita tentang 2A itu tentang Daud. Ya, kita mau masuk dengan Daud. Siapa yang sudah kenal cerita Daud? Bu Nanda nggak usah panjang-panjang. Bu, aku taunya Daud tentang ini. Ayo 5B. Manuel angkat tangan. Manuel Alvaro. Ayo, kamu kalau dengar tentang Daud, apa yang kamu ketahui tentang Daud? Daud mengalahkan Goliat dengan batu. Itu benar ya, faktanya benar ya, fakta dalam kitab suci. Daud mengalahkan Goliat dengan batu. Kalau Bunda udah lanjutkan tanya, kamu tahu nggak si Goliat itu yang dikisahkan seperti apa? Kamu bisa kasih gambaran Goliat nggak? Tinggi dan besar. Tinggi, Besar. tinggi dan besar like giant ya kan, seperti raksasa. Makanya orang bilang, wah padahal bukan raksasa loh anak-anak ya. Like giant itu berarti seperti raksasa. Tinggi dan besar dia. Itu fakta dalam kitab suci benar. Oke, apa lagi yang kamu tahu tentang Daud? Siapa yang bisa? Oke, Manuel. Sip, benar. Dilindungi Tuhan. Daud dilindungi Tuhan, benar. Itu faktanya dalam kitab suci itu benar. Diberkati Tuhan, Graciela. Lagi, apa yang kamu tahu tentang Daud? Daud menghentikan Raja Saul sebagai raja. Daud menghentikan Saul sebagai raja. Menggantikan. Benar sekali. Itu satu faktanya. Oke, Bunda tandai. Billy nomor 4, 29, 14. Bunda ada kasih nilai bonus dulu. Maaf, tadi nggak sengaja kepencet. Iya, nggak apa-apa. 14, 29. Oke. Aktif ya menjawab ya anak-anak ya. Bu Nanda. Namanya orang menabung itu loh, nabung nggak langsung langsung dapat hasil ya kan. Misalnya hari ini yang aktif Billy, besok Billy aktif terus. Itu menabung poin namanya. Billy nomor 4. Oke. Yang lain boleh menjawab juga. Salah nggak apa-apa, anak-anak. Yang penting berani dulu. Baik. Sudah menjawab pertanyaan Bu Nanda. Semua 3 pertanyaan itu sudah mewakili Bu Nanda. Oke, hari ini kita mau belajar tentang Daud. Anak-anak perhatikan tadi jawaban temanmu sudah benar. Ya, Bu Nanda mulai dari yang tadi katanya mengalahkan Goliat. Itu kisah awalnya. Tapi sekarang kamu punya, Bu Nanda kasih kesempatan untuk searching gimana caranya boleh. Siapa yang pertama memanggil, yang pergi mencari Daud itu loh. Daud ini kan anak seorang petani doang anak-anak ya. Pekerjaannya juga hanya seorang apa? Gembala. Ya, betul Davin. Gembala. Ya, Davin menjawab. Iya, seorang gembala anak-anak. Nah, seorang gembala itu kan yang bersembunyi. Tapi dia menjadi orang besar nih yang dijawab Billy tadi. Menggantikan Raja Saul. Berarti dia menjadi raja. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, Bu Nanda lihat. Sekarang kamu boleh searching, kamu boleh lihat di buku. Siapa yang pertama kali mencari si Daud ini, yang menemukan Daud? Ya, Ancila mungkin tahu, Ancila? Siapa? Coba kamu nyari. Kamu bisa searching sekarang, boleh Bunda kasih waktu berapa? Setengah menit aja dari buku. Yang pertama menjawab bisa dapat nilai bonus. Ada seorang, siapakah? Bunda nggak sebut jabatannya. Apakah dia nabi atau apa? Pokoknya ada seorang yang pergi mencari, yang menemukan. Jadi Tuhan memakai seseorang untuk memanggil si Daud ini. Oh, ada satu lagi sebenarnya. Ada berhubungan dengan kitab Alkitab. Ya, ada kitab yang ditulis oleh, bukan ditulis ya, ya pengarang lah, ditulis oleh Daud ini. Kok nggak ada yang menjawab itu ya? Di kelas 5A kemarin benar kebetulan tanya, mereka menjawab. Mungkin 5B lupa. Jadi Daud ini terkenal dengan kitab apa jawabannya? Isai. Karena kalau nggak salah, saya baca di Alkitab, soalnya Daud disuruh ayahnya. Ya, ayahnya. Lihat kakak-kakaknya bersiap untuk melawan tentara Filistin. Betul, ayahnya bernama Isai. Tapi ada seorang dianggap nabi yang mencari. Oh, apa yang angkat tangan?
Ya, Amandus. Oke, Amandus. Raja Saul waktu itu tidak mencari ini. Jadi Tuhan berbicara dengan seorang nabi, angkat aja nabi. Oke, Tadeus, Orlando. Siapa? Belum menemukan? Ya. Di HP saya tidak ada fitur buat mengangkat tangan. Siapa yang nggak ada? Michelle ya? Kok bisa Michelle? Di HP biasanya ada gitu kok. Coba settingannya mungkin. Oke. Sudah menemukan? Gak ada yang menemukan satupun? Kok sedih Bu Nanda satu? Kakaknya Daud yang mencari Daud? Ya itu ketika itu dari keluarganya. Pertama kan ditemukan, terus ada seorang ini namanya Yang mencari Daud adalah Samuel. Makasih Mami. Siapa tadi yang menjawab? Nah itu jawabannya. Siapa yang menjawab? Catherine. Nah udah terjawab Bu Nanda. Anak-anak ada seorang yang dipilih oleh Tuhan ya dianggap nabi. Itu ya imam nabi ya. Yang suci yang mencari Daud. Ya Michelle. Kamu temukan di mana Michelle? Searching atau gimana? Nggak apa-apa. Saya pernah baca artikel. Oke, Samuel anak-anak ya. Nabi Samuel inilah yang mencari, yang menemukan Daud. Lalu Daud ini dibawa ke kerajaan kan. Nah, ada suatu tetangan gitu kan. Yang lain nggak percaya, Daud maju. Kamu tahu kan apa yang dipakai Daud untuk mengalahkan si Goliat? Tadi yang menjawab Manuel tadi. Yang lain dia. Iya, hanya ketapel. Bayangkan. Jadi pertama-tama ditertawakan. Kalau kita nonton videonya atau baca ceritanya itu, Bunda tuh senang pertama. Wah, keren banget badannya si Daud. Itu kecil anak-anak ya, badannya kecil. Apalagi waktu itu kan masih masih ya namanya ya pekerjaannya juga hanya seorang penggembala, bukan orang yang ini ya, bukan orang yang kaya. Jadi badannya juga nggak terawat, sederhana sekali gitu ya. Jadi dia bisa melawan, wah ini seorang prajurit Filistin. Filistin itu Palestina ya anak-anaknya jangan bingung. Filistin itu Palestina. Dia melawan si Daud yang kecil. Ditertawain orang. Gak mungkin ini gak mungkin benar bisa kalah. Tapi kenyataannya karena si Daud ini meminta pertolongan siapa sehingga dia itu dibantu siapa? Oke, Kirtland. Siapa? Daud meminta pertolongan siapa waktu itu? Kirtland. Iya Tuhan, anak-anak cuma minta bantuan Tuhan dengan ketapelnya aja bisa mengalahkan langsung karena langsung dead langsung meninggal di tempat ya langsung KO. Itu kelebihannya. Sejak itulah anak-anak diangkat menjadi, ini sejarah singkatnya Bu Nanda bacakan aja supaya anak paham. Ya sejak itu akhirnya si Daud ini diangkat menjadi prajurit di sebagai kerajaan di bangsa Israel ya. Kan raja pertama Israel adalah Raja Saul ya. Di kelas 4 kayaknya sudah dipelajari. Nah, semoga sudah dipelajari. Ya, Raja Saul waktu itu yang menguasai kerajaan Israel. Tapi pemerintahannya nggak bagus anak-anak. Kecil ya. Kenapa ya anak-anak ya? Halo, kalau gini suara Bu Nanda kencang? Masih kecil. Oke. Oke, sudah besar? Iya, ini dong, mungkin device Bu Nanda bermasalah. Oke. Jadi singkat cerita, Daud ini diangkat oleh Saul. Saul ini raja pertama bangsa Israel anak-anak, tapi kepemimpinannya itu tidak baik. Ya lama-lama kok Saul menjadi orang yang berpaling dari Tuhan. Nah, ini lagi salah di awal. Awalnya tadi sudah tahu ya, diangkat. Oke, sudah? Sudah lihat? Tadi sudah menemukan. Oh, Bunda belum catat tadi yang Samuel. Catherine nomor berapa Catherine? 15, oke. Oke, kali Bunda jadi kasih nilai bonus ya. Ya, jadi ayahnya bernama Isai, ayah Daud. Dia banyak saudaranya. Bisa dilihat di gambar-gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi dia menerima urapan dari Samuel yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah, singkat cerita dia mengalahkan Daud. Ini gambarannya seperti itu. Bayangkan sebesar apa Goliat, sekecil apa Daud. Tetapi dia bisa mengalahkan si Goliat.
Nah, anak-anak, waktu itu Raja Saul yang berkuasa ya kan. Tadi Bunda sudah beritahu, Raja Saul ini akhirnya bukan orang yang bijaksana. Dia berpaling dari Tuhan. Dia sewenang-wenang, sesuka hati memerintah. Jadi kacau anak-anak kerajaan Israel itu nggak sejahtera. Itu yang dialami waktu itu. Ya kan? Oke. Bagaimana ceritanya si Daud ini sampai akhirnya dia menjadi seorang raja? Tadi sudah disebutkan si Billy tadi. Jadi penggantinya Raja Saul. Itu panjang ceritanya, Bu Denda nggak mau ceritakan sepanjang itu ya anak-anak ya. Ya. Yang kita pelajari apa saja tentang Daud intinya. Kamu lihat di LKSmu dulu. Silakan Bu Denda minta kamu ringkasnya dulu. Terserah mau digaris bawahi, mau ditandai dulu supaya nggak lupa ini. Ini poin penting. Rangkuman materi atau ringkasan materimu. Kalau nonton videonya pun panjang sekali anak-anak. Gak bisa. Bahkan ada yang film aslinya itu 1 jam, 1,5 jam. Kisahnya mulai dipanggil sampai dia menjadi raja, sampai dia menjadi apa? Anaknya juga, anaknya Daud kan jadi raja juga. Sampai siapa? Siapa Karisa anaknya Daud yang menjadi raja? Isabel, Calvin, Florentina, Manuel lagi yang menjawab, yang lain, yang lain. Manuel stop dulu. Amandus, Kadril, Jocelyn, siapa anaknya Daud yang menjadi raja juga? Yang Bunda tanya tadi nggak ada yang menjawab. Ella, jangan jawab dulu, jangan jawab dulu yang belum pernah menjawab pun Anda. Tadeus Orlando, oke Orlando belum menjawab tadi ya. Siapa Orlando? Anaknya Daud? Salomo. Iya Salomo, oke pinter. Salomo. Oke, Salomo akhirnya menjadi raja pengganti. Ini juga bijaksana. Sejak pemerintahan Daud ini, anak-anak Israel itu makmur gitu ya, hidupnya sejahtera. Ya sudah digaris, sudah menemukan ya? Yuk biar kita bahas soalnya. Bisa. Di halaman berapa? Oke, tes anak-anak sih menemukan. Halaman yang pelajaran 24. 24 ya. Rangkumannya 20. Iya, rangkuman yang kita lihat rangkumannya aja. Nggak harus semua kalimat digaris ya Bu ya anak-anak ya. Intinya aja nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 10 ini ininya aja, poin-poin yang setiap nomor. Setiap kalimat di nomor digaris. Nggak usah yang nomor 5. Terutama yang penting ini adalah janji Daud, janji Allah kepada Daud. Ini penting nih. Pasti Bu Nanda keluarin. 3 poin yang bintang ini, 5 poin yang Bu Nanda kasih bintang. Ini penting sekali. Ya, harus kamu kuasai apa saja yang dijanjikan Allah kepada Daud. Tadi ada yang menjawab, siapa tadi yang menjawab? Graciela ya. Diberkati keturunannya. Iya, salah satunya adalah diberkati keturunannya. Apa tadi yang menjawabnya? Ya, benar. Calvin sudah? Sudah menggaris? Kok nggak kelihatan? Tuh. Oke. Ya, jangan lama-lama ya. Oke, sudah? Kira-kira sudah? Oke, kalau sudah Bu Nanda mau ice breaking sebentar. Ini materi kita terakhir kok ya. Materi kita terakhir sebelum BTS. Bu Nanda mau ice breaking sebentar untuk anak-anak. Bermain bukan ice break. Ya permainannya kita susah ya, jadi permainan singkat aja. Baik, permainan seperti ini. Kamu sudah memegang pensil atau bolpen atau apa ya, alat untuk menulis ya, spidol atau apa. Di sampingmu apakah ada alat
buku kosong atau kertas kosong? Bunda hanya ingin tahu. Kertas kosong ada, ambil silakan, terserah deh buku. Bunda hanya butuh lembaran kosong pokoknya. Oke, Bunda pasang timer. Bunda mau tahu seberapa cepat anak-anak kelas 5B itu mempunyai ide yang satu untuk menghasilkan suatu karya. Oke, ya. Kalau Daud mengalahkan Goliat itu dalam waktu singkat ya anak-anak, nggak butuh waktu lama-lama. Langsung KO. Oke, kita nggak buat seperti itu. Bunda mau dalam permainan ini adalah, challenge-nya adalah, Bunda akan pasang timernya anak-anak. Sudah siap semua pakai kertas kosong? Kayaknya ini dari tadi matikan kamera terus. Anastasia Karina, William, sudahlah ya. Nama-nama yang sering matikan kamera loh. Tabita. Dinyalain nak. Kalau mic-nya bermasalah nggak apa-apa. Oke, sudah. Challenge-nya adalah Bunda kasih waktu kurang lebih kira berapa ya? 1 menit atau 30 detik? 30 detik ya, 30 detik aja ya. 30 detik anak-anak, Bunda mau minta anak-anak silakan mau pintar menggambar atau tidak masalah Bunda, enggak ada penilaian. Sekarang Bunda mau sekarang anak-anak membuat sesuatu di kertas kosong itu dengan sebuah gambar, bukan dengan kata-kata. Terserah sama anak-anak punya ide apa. Ya, Bunda akan hitung 30 detik atau setengah menit. Ya, mulai dari nanti sekarang, mulai nanti. Lalu anak-anak menggambar satu benda. Benda boleh, manusia boleh, terserah deh, semua makhluk hidup boleh apapun, ya. Tapi harus punya tujuan. Ya, jangan asal menggambar. Oke. Ready? Bunda hitung? Oke. Bunda hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, go. Oke, Bunda ikut. Oke, waktu sudah berjalan. Silakan apapun boleh, terserah. Terserah yang kamu pikirkan. Satu saja. Gambar. Oops, stop. Ternyata lo lewat. Stop sampai sini. Ini setengah menit ya. Setengah menit Bunda, ini baru setengah menit yang paling sulit dulu. Di setengah menit ini sudah ada yang menghasilkan satu gambar? Ada yang sudah menghasilkan satu gambar? Belum. Oke. Bunda ada waktu tambahkan setengah menit lagi. Jadi 1 menit ya. Lanjut. Stop. Oke, nggak apa-apa. Berhasil apa enggak sekarang? Oke, 1 menit nih Bunda mau lihat dari semua anak-anak 5B. Siapa yang dalam waktu 1 menit lewat 1 menit malah 1 menit lewat 1 menit 20 detik yang sudah menghasilkan satu gambar di kertasnya? Oke, silakan raise hand atau angkat tangan langsung. Oke, Bunda lihat. Wah, oke. Oke, 1 Tadeus Orlando, Graciela, Jocelyn Ansila, oke. Dilan, beneran ini ya, jujur ya, nggak usah ini ya. Kalau memang belum jadi apa-apa pun nggak apa-apa. Oke, Artas Tasta, siapa lagi? Raymond. Oke, Isabel sudah. Siapa lagi? Yang 1 menit tadi sudah selesai, jangan ditambah. Wes nggak ada lagi yang menggambar, nggak usah menyambung. Josephine. Oke, Elena. Oke, Bu Nanda sekarang nanti mau lihat siapa. Oke, di barisnya di Google-nya Meet-nya Bu Nanda ini baris pertama itu ada Tadeus, ada Jocelyn, ada Angela. Sekarang kalian bertiga yang tadi angkat tangan ya, yang sudah selesai, silahkan tunjukin gambarnya ke kamera biar dilihat teman-temanmu juga. Gambar apa saja, terserah. Oke, sudah baris yang lain. Oke. Agak dekat kamera supaya bisa lebih jelas. Oke, Jocelyn gambar apa ini? Gak bisa. Jocelyn gambar apa? Mungkin bisa dikasih tahu. Gambar rumah. Ancila gambar matahari. Siapa lagi tadi angkat tangan? Tadeus Orlando gambar kapal. Oke.
Amandus Justin gambar, ayo kupu-kupu. Oke, Isabel menggambar. Isabel sampai menggambar lengkap loh. Ada apa? Apa sih itu babi ya? Apa sih? Gambar babi sih. Gambar pig, ada gambar pohon ya. Oke, ada gambar orang. Manuel menggambar apa ini? Manusia. Apa ini? Manusia apa ini? Bukan jelangkung ya. Gambar manusia, manusia perempuan ya. Tahu gambar kartun. Apalagi Josephine menggambar apa? Elena menggambar apa ini Elena? Nggak jelas Bu Nanda. Itu jamur atau apa sih? Bukan ya. Oke, Josephine menggambar apa itu? Nggak kelihatan beneran. Blur banget Bu Nanda. Joget. William. Oke. Bunga sama kayak strawberry. Oh, bunga strawberry. William menggambar apa itu? Oh my god, Bu Nanda kelihatan. Joget. Oke, ada lagi yang belum Bu Nanda lihat. Clarence ya. Apa itu nak? Oh, ketapel. Iya, oke, ada yang dalam pikiran. Baik, pertanyaannya Bu Nanda. Oke, ada yang belum. Oh, Raymond belum Bu Nanda lihat tadi. Raymond apa Raymond? Yuk, show your picture, your. Oke, apa itu? Keju. Oke, macam-macam tadi ya. Sekarang anak-anak yang berhasil 1 menit itu bisa mempunyai ide menggambar. Nah, sekarang pertanyaan Bu Nanda. Siapa yang mau jujur sama Bu Nanda? Yang tidak berhasil sama sekali, kenapa alasannya? Apa yang menghambat kamu? Belum. Siapa yang belum? Saya. Oh, Dilan. Ayo Dilan. Oke. Saya juga. Oh, yang belum. Oke, yang belum taruh di kamera yang belum, Bunda. Ayo Dilan. Ayo taruh di kamera, Bu Nanda mau cek dulu. Apa sih yang kamu gambar? Kamu sih pakai background nggak kelihatan. Yuk, ketemu background. Calvin. Ayo, Calvin tadi sudah ya? Calvin tadi sudah. Apa itu, Nak? Apa itu? Gambar manusia. Oh, es krim. Dilan gambar apa itu? Rumah. Rumah dan satu orang yang pohon. Rumah dan ada 1 orang. Rumahnya. Oke, siapa lagi yang belum? Bunda mau lihat. Nanda selalu gambar 2 gambar. Oh, kamu berhasil beneran dalam 1 menit itu 2 gambar. Garis yang mana? Iya. Oke, show me. Gampang. Ini What is it? ini. Oh, salib. Oke. Ada lagi yang belum? Tadi rata-rata itu sudah banyak ya. Yang Sasta, Bu. Sasta mana? Sasta. Apa itu sasta? Itu orang yang lagi apa sih? Coba dijelaskan Bu Nanda. Orang yang lagi ini. Ada orang yang besar. Oh, ada yang besar. Oh, I know. Kamu menggambar si Goliat sama Daud ya? Ya kan? Ya kan? 1 orang besar, 1 ya, oke, berarti langsung pikirannya. Baik, dari semuanya Bu Nanda bisa melihat anak-anak ya. Sekarang pertanyaan sebelum Bu Nanda lanjutkan, kenapa yang lain tidak bisa menggambar? Apa halangannya? Apa hambatannya? Kenapa kamu susah? Kenapa Karisa? Kenapa? Apa masalahnya? Bingung atau apa? Saya nggak tahu. Nggak punya ide? Oke, jawaban yang jujur. Apalagi yang nggak bisa sama sekali? Bu, nggak nge-lag aku nge-lag Bu sama sekali. Nggak kepikiran. Ada? Oke, terima kasih. Itu tadi permainan singkat anak-anak, tapi berarti ya. Berarti buat Bu Nanda bisa menilai kamu, ya. Yang dalam kondisi seperti ini, dalam waktu 1 menit ini, ya, kita sering menghadapi sesuatu yang tantangan, ya. Dalam waktu seperti cepat 1 menit loh, gimana Bu menggambar? Bu Nanda juga belum tentu bisa ya kan? Tapi macam-macam pikiran. Bahkan dalam 1 menit ternyata ada yang menggambar matahari, kupu-kupu, kapal selam, ada yang menggambar rumah, ada yang menggambar terakhir bahkan punya ide menggambar sastra tadi menggambar kira-kira gambarannya ya sesuai dengan pelajaran kita hari ini yaitu si Goliat dengan si Daud. Wah, terima kasih buat anak-anak apresiasinya keren banget tadi yang Bu Nanda nggak sebutkan satu-satu ya gambarmu. Nah itu tantangan buat kamu. Itu memang kecil anak-anak tapi ada maknanya. Oke, paham permainan untuk ini? Ya, kenapa tadi tiba-tiba ada yang berpikiran, aku mau gambar matahari, kupu-kupu aja. Pasti punya motivasi, punya alasan sendiri, ya kan? Graciela kenapa menggambar salib? Kok yang dipikirannya salib? Nah, Isabel tadi menggambar apa tadi? Babi, yang gambar babi tadi siapa? Bukannya siapa ya? Yang ada gambar, siapa tadi? Ada pohon, ya.
ada gambar binatangnya, semua lengkap. Oke, ke permainannya sudah ada stop sampai sini. Itu ada maknanya. Oke, next time Bu Nanda kasih permainan yang menantang lagi. Baik, tinggal 5 menit Bu Nanda, waktunya nggak banyak lagi. Bu Nanda lanjut sedikit. Ini nggak akan Bu Nanda bahas, kita bahas minggu depan, ya. Karena hanya tinggal materi terakhir. Oke, sudah kamu garis semuanya ya? Wah, ada yang Bu Nanda harus cek dulu satu. Jaden Aldrich, coba tunjukin yang sudah kamu garis sama Bu Nanda. Bu Nanda harus lihat. Belum. Nah, itu kan ternyata Bu Nanda feelingnya benar ini. Yang kelihatan tidak menggaris sama sekali. Cek lagi Nicholas Davin. Tunjukkan ke Bu Nanda tadi yang sudah kamu garis. Tunjukkan aja, Bu Nanda cuma mau kejujuranmu intinya. Kalau belum tadi Aldrich aja belum, jujur belum. Kamu yang sudah tunjukin. Nicholas Davin mana? Josh Jefferson. Mana nak? Wah, langsung Josh Jefferson has left meeting. Kalau left meeting malahan ya. Felicia, Kanya, Feodora, Anastasia, Karina. Kalian dengar suara Bu Nanda enggak? Bu, saya tadi belum tidak putus-putus. Masih banyak yang belum. Ayo berdosa kamu belum. Dari tadi Bu Nanda tungguin. Oke, Bu Nanda kasih waktu berapa menit? 30 detik yang belum ya. Kalau kamu menunda pekerjaan, nggak akan selesai nanti. Ya, padahal itu untuk berguna buat kamu. Karena sekaligus kamu otomatis membaca. Oke, Bu Nanda minta Karisa. Tunjukkan coba yang sudah ini. Bu Nanda yakin. Ayo kamu tunjukin. Contohnya. Kartlon, Kedrick. Oke. Sudah itu. Ini yang sudah lo ya, Bu Nanda anggap sudah lo ya. Jocelyn Aurelia, Dylan, mana? Oke. Kenapa tadi live ya? Just kenapa? Kenapa tadi live meeting? Alicia Irawan, ayo. Sudah? Florentina, benar salah. Oke. Ada gunanya loh anak-anak, supaya kamu tuh langsung sekaligus membaca isinya. Gak mungkin kamu tutup mata kan, menggaris. Gak menggaris pakai tutup mata. Pasti membaca. Rafael sudah. Dustin, Matthew, kok cuman wajahmu gak kelihatan siluet. Kok gak kelihatan wajahmu Dustin? Ya oke. Udah digaris loh ya, baca. Oke, Bu Nanda minta Chester, ya sebutkan isi perjanjian Allah kepada Daud. Apa saja perjanjian Allah kepada Daud? Bu Nanda minta ada 5 di LKS-mu. Coba sebutkan. Ya, Chester yang mana Chester? Yuk, 1 menit lagi. 3 saja sebutkan perjanjian Allah kepada Daud apa saja. Siapa yang bisa? Oke, Davin Felix mau. Oke. Silakan nak, 3 perjanjian ini. 3 saja boleh Anda sebutkan. Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta. Oke, menempatkan. Daud akan diberi keturunan yang besar. Oke, 2. 3. Keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Oke. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapaknya. Oke, stop. Itu tadi kan panjang sekali. Intinya adalah yang pertama adalah Daud diangkat menjadi raja penguasa Israel. Ya kan benar terjadi anak-anak lama. Keturunan Daud diberkati. Keturunannya Daud itu seperti Salomo itu menjadi raja lagi. Semua mereka membawa kesejahteraan bagi bangsa Israel. Lalu tadi katanya keturunan Daud tadi berkati sudah, kemudian keturunannya besar. Lalu yang bintang 5 dan 4 dan 5, itu kan kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Ya, memang benar anak-anak, tapi akhirnya mulai kalau kita lihat sejarah Alkitabnya panjang anak-anak ya. Gak usah disebutkan, gak usah diceritain. Ya, sampai Daud aja kita pelajari. Tuhan menyertai Daud sampai selama-lamanya. Nah, itulah berkat yang diterima oleh Daud. Oke? Paham sampai sini ya? Tolong yang belum, ini penting semua ini. Jadi ada gunanya Bu Nanda minta menggarisbawahi bukan untuk
Ini. Oke, Bu Nanda, waktunya habis. Terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kenapa Manuel angkat tangan gini? Oke, sudah ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Bu Nanda akhiri, kita tutup dengan doa. Siapa pimpin doa? Siapa pimpin doa? Yang belum pernah sama sekali, suaranya bahkan nggak pernah kedengaran sama sekali. Oke, siapa mau berani memimpin doa? Tanda salib pakai bahasa Inggris. Doanya pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa glory be, glory be. Oke. Graciela berani pakai glory be? Oke. Ini kemuliaannya atau dalam nama Bapaknya? Dalam nama Bapa pakai bahasa Inggris, glory be itu artinya kemuliaan. Oke. Oke. Okay, my friend, let's pray together. My friend, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and and of the Holy Spirit. Amen. Amin. Terima kasih telah menyertai kami dalam pelajaran agama. Semoga saja apa yang diajarkan dari Fernanda bisa kami mengerti. Semoga saja kami bisa mendapatkan nilai maksimal dalam ulangan bahasa Inggris kami. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay, Saint Joseph, pray for us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you anak-anak semuanya. Terima kasih. Selamat selamat PH ya, ada PH. Oke, see you next time, next week ya. On Thursday and Tuesday. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih.